Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Balap liar di jalur bypass Pariaman sangat meresahkan. Polisi melibatkan masyarakat untuk mengatasinya. Selama 1 bulan, 4 pengedar sabu-sabu dibekuk tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Meniru langkah Gubernur Jawa Barat, Dinas Pendidikan Padang larang sekolah menggelar perpisahan di luar kota, di hotel, dan di gedung komersial. Aksi balap liar di jalur bypass Pariaman, kondisinya sangat meresahkan. Berulang kali balap liar digelar. Saat itu pula, polisi bergerak untuk menangkap para pelakunya. Para pelaku yang tertangkap kemudian didata dan dibawa ke kantor polisi untuk diberi nasihat ataupun membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Namun pola seperti itu ternyata tak membuat efek jera. Faktanya, balap liar selalu saja terjadi. Biasanya para remaja ini memantau dulu situasi. Ketika dirasa aman, jelang tengah malam hingga dini hari, mereka menggelar balap liar. Untuk mengantisipasi hal seperti itu tidak terjadi secara terus-menerus dan berulang, polisi Pariaman melibatkan masyarakat setempat untuk ikut menjaga lingkungannya, agar tidak terjadi aksi balap liar. Selain masyarakat setempat, polisi juga melibatkan tentara dan anggota Satpol PP. Aksi gabungan perdana yang melibatkan masyarakat ini menciutkan nyali para pebalap liar. Tidak satu pun dari mereka yang berani muncul. Pasalnya, lokasi yang biasa mereka gunakan untuk aksi balap liar diawasi oleh pemuda kampung hingga dini hari. Kami dari masyarakat Desa Kampung Gandang khususnya, artinya tinikulah terlalu sangat-sangat meresahkan mana. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kepolisian Kota Pariaman dan Polsek Kota Pariaman yang telah berkolaborasi dengan warga desa sehingga mudah-mudahan ke depannya arena balap liar atau istilahnya apapun yang berbentuk kenakalan remaja yang berhubungan dengan kendaraan bermotor ini mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi. Kita melibatkan masyarakat, ini maunya masyarakat karena sudah tidak nyaman dengan keberadaan balap liar dan tawuran yang ada di bypass ini. Untuk target operasi ini tidak ada waktu yang ditentukan, sama-sama di mana bosannya yang balap liar dan tawuran yang ada di wilayah bypass ini, dan kita petugas dan termasuk warga yang ada yang mendukung kita di sini sama kita tunggukan. Masyarakat bertekad akan menjaga lingkungan mereka hingga aksi balap liar tak lagi terjadi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sejak bulan Maret hingga pertengahan bulan April tahun ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat berhasil membekuk 4 tersangka pengedar sabu-sabu. Tersangka pertama, Marta Diandri Sagala, ditangkap tanggal 13 Maret di Jorong Silaping, Kecamatan Ranah Batahan, dengan barang bukti 54 paket sedang sabu-sabu dan 1 paket kecil sabu-sabu. Tersangka kedua dan ketiga bernama Ahmad Rizky dan Idil Saputra, ditangkap tanggal 18 Maret di Jambak, Jalur 4 Barat, Jorong Jambak, Kecamatan Luha Nanduo, dengan barang bukti 2 paket kecil sabu-sabu. Sedangkan tersangka keempat Suhadi ditangkap tanggal 10 April di Jorong Opir, Nagari Opir, Kecamatan Luha Nanduo, dengan barang bukti 1 buah botol plastik, 1 buah timbangan digital, 1 pak plastik klip warna bening, 1 buah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, dan uang tunai. Dalam keterangan kepada pers, Kapolres Pasaman Barat menyebut 4 tersangka ini ditangkap di 3 TKP yang berbeda. Dengan total barang bukti sebanyak 54 paket sedang sabu-sabu dan 3 paket kecil sabu-sabu. Saat ini keempat tersangka dan barang bukti telah ditahan di Mapolres Pasaman Barat untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
Iya, kita dari pengungkapan khususnya dari Pak Kasat Narkoba, memang barang tersebut ada juga dari Sumatera Utara, dan dari yang 2 LP yang tertangkap di Pasaman berasal dari Padang. Jadi ada beberapa jaringan dari berbagai macam kabupaten, memang wilayah Sumatera Barat khususnya dari Pasaman Barat memang daerah lintas Sumatera, dan kita pun sudah berusaha semaksimal mungkin tuh. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun kurungan penjara dan maksimal seumur hidup. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dinas Pendidikan Padang melarang SD dan SMP menggelar perpisahan sekolah di luar kota, di hotel, dan di gedung komersial. Larangan itu tertuang dalam Surat Diknas nomor 400.3 tertanggal 9 Maret 2025. Dalam surat edaran disebutkan, acara perpisahan hanya boleh dilaksanakan di lingkungan sekolah masing-masing atau di gedung pemerintah. Itu pun dengan syarat tidak membebani orang tua peserta didik secara finansial. Acara perpisahan harus diselenggarakan dengan sederhana di sekolah atau gedung pemerintah tanpa memungut biaya tinggi. Terkait surat edaran ini, seorang pelajar MTSN 6 Padang mendukung penuh edaran yang diberikan pemerintah kota itu. Jika kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar kota, tentu akan memakan biaya yang lumayan besar. Selain itu, cuaca juga tidak menentu, sehingga bisa mengancam keselamatan jika bepergian keluar kota Padang. Pendapat saya boleh mungkin disetujui karena bisa jadi kondisi keuangan mereka tidak baik atau cuaca juga tidak menentu. Kadang hujan bisa menyebabkan kecelakaan juga, bisa menyebabkan macet juga. Dilema justru terjadi di pihak sekolah. Para murid ingin ada kegiatan perpisahan di luar kota atau di gedung sebagai kenang-kenangan mereka semasa sekolah. Mengakhiri polemik itu, akhirnya kepala sekolah meminta pertimbangan dari pihak komite. Setelah berembuk, diputuskan perpisahan sekolah dilakukan di gedung sekolah saja. Tidak melaksanakan perpisahan di gedung pemerintah atau di gedung disewa yang memberatkan orang itu sudah menyikapi hal demikian. Sebenarnya kami tidak ingin mengadakan acara perpisahan, tapi permintaan dari siswa ini juga terus mendesak karena mereka ingin ada kenangan lah di akhir di pendidikannya di MTS 6. Maka kami menyampaikan hal ini, desakan siswa ini ke komite. Komite mengakomodir itu mengarahkan untuk dilaksanakan di madrasah. Kebijakan ini diambil Dinas Pendidikan Padang untuk menjaga prinsip kesederhanaan dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial antar siswa. Selain itu, langkah ini juga untuk menghindari praktik pembebanan biaya yang kerap dikeluhkan oleh orang tua siswa dan peserta didik setiap akhir tahun ajaran. Laksanakan perpisahan itu dilaksanakan secara sederhana. Kenapa? Sekarang ini banyak masyarakat melaporkan kepada kami, juga kepada pimpinan, adanya pungutan, adanya perjalanan ke luar kota, perpisahan di luar kota, studi tiru, dan juga adanya perpisahan yang memberatkan. Kami sebenarnya sudah memberikan surat edaran tanggal 9 Maret kemarin tentang larangan perpisahan di hotel atau yang bermewah. Namun Kadis Pendidikan tidak memberikan jawaban sanksi apa yang akan diberikan jika ada sekolah yang melanggar surat edaran tersebut. Robiham laporkan dari Padang. Puskesmas Alai di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara mencatat dari Januari hingga tanggal 20 Mei 2025, sebanyak 9 orang terkonfirmasi positif demam berdarah. Dari jumlah tersebut, 2 orang masih dirawat di rumah sakit dan 7 orang lainnya telah sembuh. Dari 9 penderita demam berdarah itu, 5 orang berada di Kelurahan Alai Parak Kopi dan 4 orang di Kelurahan Gunung Pangilun. Kepala Puskesmas Alai, Yeni, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk pencegahan merebaknya penyakit demam berdarah di wilayah kerjanya.
Pihak Puskesmas Alai juga mengajak warga untuk peduli kebersihan lingkungan dengan mengajak setiap pemilik rumah memeriksa jentik nyamuk, melakukan pencegahan sarang nyamuk dengan menguras bak air, menutup tempat penampungan air, mengajak warga bergotong royong, dan melakukan pengasapan secara berkala. Itu sudah ada 9 orang dan masih dirawat 2 orang di Ibnu Sina dan Rumah Sakit M. Jamil. Nah, kalau memang kita temukan di rumahnya itu ada banyak jentiknya, kalau jentiknya tidak bisa dengan fogging. Fogging pengasapan untuk nyamuk-nyamuk dewasa. Kalau yang itu mari kita terpadu. Apakah itu terpadu antara kelurahan, puskesmas, RT RW melakukan gotong royong untuk daerahnya yang mengalami DBD tadi. Demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah denggi atau DBD dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar dan cepat. Robiham melaporkan dari Padang.